Nah, di kolam saya lagi duduk di kursi sandar kamu, saya lagi foto. Pas di kamera saya kelihatan jelas kita saling membelakangi, ada sosok seperti kuntilanak. Tapi kali ini kuntilanaknya semuanya bajunya itu berlumuran darah. Saya ngerasa di samping saya seperti ada yang menatap saya gitu. Kok kayak ada orang ya kayak di samping, kayak ngelihat saya gitu ya. Saya pun memberanikan diri pelan-pelan menatap jendela kolam, dan pas saya lihat, Bang, astagfirullah, jantung saya mau copot karena sosok itu terlihat terjelas. Sosoknya seperti Gundurwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu villa di daerah Bali. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Abdul nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih sebelumnya saya mau info ini Bang ya. Kalau saya ngomong agak kenceng nih karena Abang di saat bekerja di Villa Bali ini pernah kecelakaan dan kupingnya agak kurang bisa denger. Iya. Oke, jadi kalau ada netizen yang ngomong, kok Bang Putra suaranya kenceng banget nih, emang sengaja Bang ya saya kencengin ya. Iya. Nah Bang, ini kan kerja di daerah Bali nih Bang ya. Bali mananya nih Bang? Dia daerah menuju arah Kintamani. Kintamani. Iya. Oke, itu waktu tahun berapa Bang kerja di sana? Sekitar tahun 2022 sampai 2023. Oh, kurang lebih setahun di sana. Iya. Oke, nah ini kerja sebagai apa Bang di sana Bang? Saya sebagai housekeeping. Housekeeping Iya. di salah satu villa tersebut. Berarti ini kan pernah mengalami kecelakaan di sana ya? Iya. Nah, mungkin nanti kecelakaannya gimana kita ceritain selengkapnya nanti aja Bang ya. Oke, kecelakaannya gimana Bang ya. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Iya. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Abdul nih, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat Sobat Tengah Malam nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Baik. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi ceritanya saat tahun 2022, waktu itu memang saya lagi butuh pekerjaan dan kebetulan saya ini ditawarkan nih oleh teman dari relasi orang Kanada. Dia bilang, Bang Abdul, kamu mau nggak bekerja di villa teman saya? Dia kebetulan lagi cari penjaga villa, tapi lokasinya ini agak jauh sih dari kota. Mendengar hal itu, awalnya saya ya langsung seneng Bang, karena pikirnya ya nggak apa-apa deh, saya mau banget kembali ke Bali lagi gitu kan. Akhirnya saya pun dihubungkan oleh bos Inggris ini untuk langsung menguruskan keperluan saya seperti tiket, uang saku dan lain-lain, dan terbang ke Pulau Bali. Oke. Jadi dari Makassar dini hari jam 4 subuh saya terbang ke Pulau Bali, dan sampai di Pulau Bali saya pun langsung menuju ke lokasi area villa ini. Awalnya saya agak heran sih Bang selama perjalanan, karena saya pikir ya jauh dari kota, tapi nggak seperti area hutan-hutan juga gitu kan. Sepanjang perjalanan saya cuma pelangap-pelongo, saya merasa apa benar ini tempatnya gitu kan. Akhirnya sampailah di lokasi tujuan. Jadi supir Grabnya menurunkan saya di jalan raya. Nah, di jalan raya ini saya kayak bertanya lagi, Bang, bener nih tempatnya, villanya mana nih Bang? Kan aku cari-cari nggak ada bangunan villa di sini kan. Akhirnya Bang Grabnya bilang, Bang, ini titiknya memang di sini. Kamu masuk lagi jalan tuh lewat jalan terpencil. Jadi
ada area terpencil, hutan-hutan, area akses masuk ke villanya. Saya pun bilang, buset, jalan lagi ternyata. Akhirnya disambutlah saya sama bos saya yang dari Inggris ini. Dan dia pun menjelaskan hal yang sama. Untuk akses villa ini kita harus menelusuri hutan-hutan lebat yang sepanjang kiri kanan itu ya pohon-pohon besar gitu. Nggak ada bangunan gitu. Ya awalnya sempat berpikir negatif, tapi pikiran itu akhirnya saya tepis karena ya saya butuh pekerjaan gitu kan. Benar-benar. Dan akhirnya sampai di lokasi itu saya pun takjub karena villanya ternyata gede banget. Ada 3 lantai dan villa ini tergolong seperti villa-villa Eropa lah, seperti itu. Mewah berarti ya? Iya, bangunannya bangunan baru, bahkan fasilitasnya sangat lengkap. Nah, tiba di villa itu saya diperlihatkan dena-denanya dan juga di bangunan ini nanti ada 2 bangunan bank. Jadi satunya bungalow kecil tempat tinggal saya nanti. Satunya villa utama yang untuk tamu nanti kalau menginap gitu. Nah, setelah itu bos saya hanya titip pesan untuk semacam job desk saya nantinya. Setelah itu dia tinggalkan saya. 2 orang gadis berasal dari Inggris juga. Ternyata tamu ini masih rekan satu keluarganya bos saya gitu. Dan saya pun akhirnya memulai untuk bekerja, membersihkan dan lain-lain. Ya sepanjang hati saya senang banget sih Bang. Soalnya kan ya villa ini tergolong nyaman, mewah, enak gitu kan. Sampai akhirnya menjelang maghrib, saya pun aktivitasnya selesai. Nah saya ini mikir nih, wah villa di sini kan pintunya nggak bisa dibuka dari luar. Otomatis kalau tamu mau masuk ya harus dibukakan dari dalam dong gitu kan. Jadi saya pikir mana saya nggak kenal tamunya juga, saya nggak dapat nomor teleponnya. Akhirnya saya memutuskan ya udah saya tungguin di lantai 2 aja deh supaya saya lihat di CCTV gitu. Sambil sembari menunggu mereka berdua datang, saya pun kayak duduk-duduk menatapi villa ini gitu kan. Dan memang cuaca ya musim-musim semi gitu. Pas saya asik-asik lagi duduk-duduk, saya tiba-tiba mendengar ada suara di lantai 3, suara pak. Itu suara benda jatuh kencang banget dan kayak seperti vas bunga yang dijatuhkan berkali-kali. Awalnya saya Bang agak kaget sih, tapi saya juga mikirnya langsung mikir ini kayak maling gitu ya. Karena jujur aja saya belum ada pemikiran tentang hal-hal negatif yang berbau dengan dunia hantu gitu kan. Jadi pemikiran pertama saya waktu itu, apa ini maling ya? Tapi masa iya ada maling di tengah hutan gitu kan? Kalau dia naik di lantai 3, dia naik kemana? Orang kita nggak punya bangunan lanjutan gitu kan? Untuk memberanikan diri pun, saya pun bersikir, bersiap-siap naik ke lantai 3. Saya langsung nyalakan semua lampu kamar, ruang tamu. Saya lihat nggak ada apa-apa. Saya pun mencari nih sumbernya di mana sih tadi itu yang jatuh dan barang apa gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa, utuh. Saya pun heran, apa saya salah dengar ya? Tapi tadi suaranya kencang sekali gitu kan. Nah, akhirnya saya pun memutuskan ya udah, saya turun ke lantai 2 nih, saya mau ngecek apa mungkin saya yang salah dengar atau memang terjadi sesuatu. Saya ngecek CCTV pun di sini akhirnya pertama kalinya dalam hidup saya melihat sosok penampakan dengan jelas sekali muncul di CCTV. Di lantai 3 tepatnya di bagian rooftop, saya melihat ada semacam seperti kuntilanak. Dia baju putih, rambut panjang, tapi kakinya nggak kelihatan, nggak menyentuh lantai. Jadi semacam kayang. Melayang itu? Iya, dia semacam berjalan di rooftop. Saya di situ langsung nggak berpikiran positif lagi. Saya langsung kayak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya langsung takut Bang. Akhirnya saya pun memutuskan untuk pergi dari villa itu dan saya kembali ke kamar saya gitu. Dan keesokan harinya seperti biasa saya lanjut membersihkan dan saya masih terbayang-bayang dengan kejadian kemarin.
apakah kemarin itu hanya halusinasi saya gitu kan. Sudahlah, mungkin itu cuma imajinasi saya gitu kan. Saya pun memutuskan hal yang sama nih Bang, untuk menunggu lagi di CCTV lantai 2 gitu kan. Karena kan saya belum sempat ambil nomornya, belum sempat ketemu sama tamunya gitu. Akhirnya asik-asik main HP, WA gitu kan. Saya tiba-tiba kali ini dikejutkan di tangga lantai 2 menuju lantai 3. Saya mendengar semacam ada orang, suara langkah kaki kencang banget. Tak, 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 tak. Waktu itu saya kayak perhatikan kan, kayak ada suara nih. Tapi saya mikirnya, aduh, apa saya berhalusinasi gitu ya? Apa saya salah dengar lagi nih gitu kan? Akhirnya saya pengen pastiin nih, karena semakin lama semakin suara itu semakin kencang gitu Bang. Semacam kayak tak, 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 tak. Kayak orang yang lari kencang gitu kan. Ya. Akhirnya saya pun memberanikan diri naik ke lantai 3 kembali, dengan keadaan kali ini saya mengambil tongkat di dapur untuk bersiap-siap kalau emang ini maling, saya bisa lawan nih gitu kan. Karena saya hanya pikiran waktu itu ya maling gitu. Saya nggak berpikir apa-apa gitu. Dan selama saya di tangga, pelan-pelan suaranya pun semakin saya ke lantai 3 semakin menghilang. Tek, tek, tek. Pas saya sampai di lantai 3 suara itu nggak ada. Tapi kali ini saya penasaran nih Bang, apakah benar-benar maling atau enggak. Saya nggak nyalakan lampu seperti kemarin. Saya pun mengecek pakai senter, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi nggak ada apa-apa lagi. Suara apa sih ini? Kalau emang kebetulan kok 2 hari berturut-turut ada suara aneh di lantai 3 gitu ya. Tapi saya pun turun ke lantai 2 untuk memastikan kembali nih seperti sebelumnya kan. Apakah kali ini benar-benar ada sosok itu lagi atau saya yang menghayal gitu kan. Dan saya pun mendekatkan mata di CCTV. Perlahan saya melihat ada bayangan persis tempatnya sama, dan dia berada di atas CCTV. Dan dia menatap di CCTV Bang. Ini benar-benar udah bukan hal normal sih. Emang ada yang nggak beres gitu kan. Dan sejak saat itu Bang, saya takut. Karena posisinya kalau udah kejadian 2 kali, berarti udah bukan kebetulan dong gitu kan. Dan saya pun telepon bos saya. Bos, permisi, bisa nggak nomor teleponnya yang tamu Inggris 2 itu dikasih ke saya? Jadi biar kalau dia datang, saya nggak mau nungguin lagi di lantai 2. Saya trauma gitu kan. Sampai hari esoknya, seterusnya tidak ada kejadian lagi sih selanjutnya Bang. Semuanya berjalan lancar sampai tamu itu check out. Minggu depannya, saya lagi asik untuk menulis di lantai 1, kayak menulis pengeluaran villa bulanan gitu kan. Dan memang musim itu lagi hujan deras nih di luar kaca villa gitu. Kelihatan kan kayak berpetir-petir gitu kan. Saya lagi asik menulis sambil memfoto produk-produk villa. Tapi selama saya menulis, kayak saya ngerasa di samping saya seperti ada yang menatap saya gitu. Cuma saya nggak langsung tengok, kayak merasa kayak mata saya kayak arah ini kan, kok kayak ada orang ya kayak di samping, kayak ngelihat saya gitu ya. Saya pun memberanikan diri pelan-pelan menatap jendela kolam, dan pas saya lihat Bang, astagfirullah, jantung saya mau copot karena sosok itu terlihat terjelas. Sosoknya seperti Gundurwo. Bayangannya tinggi besar. Wih, hitam semua badan-badannya. Dia berdiri di depan villa kolam. Dan saya waktu itu ekspresi langsung, awalnya kayak nggak flash kan, langsung waktu itu saya lempar semua barang-barang. Saya ketakutan, saya pergi ke bungalow saya. Saya sampai nutup muka saya pakai selimut. Astagfirullah, apa tadi itu? Soalnya Bang, terlihat jelas sosoknya mengerikan banget. Kayak saya nggak pernah ngelihat sosok yang secara langsung berhadapan dengan saya gitu. Akhirnya saya pun kayak merasa takut kan Bang, kayak merasa kayak ada yang nggak beres gitu kan. Nah, keesokan harinya saya mau bersihkan lantai 3 nih Bang, karena ini kan lantai 3 ini kan gara-gara sejak kejadian-kejadian aneh, saya udah males bersihkan lah gitu. Kayak
nggak tiap hari gitu kan. Nah, jadi saya pikirnya bersihkan aja deh, takut nanti bos kesini atau misalnya ada tamu terus kotor gitu kan. Pas saya mau bersihkan, di sini lagi-lagi saya dibuat terkejut dan hal-hal yang nggak masuk akal. Karena pas saya mau bersihkan, saya ngelihat ada banyak sekali kayak bercak-bercak pasir. Dan banyak sekali kayak ada orang yang sudah menginap atau tinggal di villa ini, Bang. Karena kayak bercak hitam itu, kayak dia itu menempel di dinding, menempel di lantai, menempel di kasur. Dan situasi kamar itu kayak benar-benar kacau sekali. Ya saya ngelihat itu, Bang, otomatis sangat kaget. Kayak astagfirullah, kok bisa seperti ini? Bertanya dalam diri saya gitu kan. Karena kan ya walaupun saya jarang bersihkan, tapi kan tetap dibersihkan juga. Kok bisa sekotor seperti ini gitu kan? Awalnya saya ngecek jendela, apa iya ada kucing masuk di sini. Tapi bentar-bentar, ini catnya kok kayak nggak bentuk kucing gitu kan? Kayak jarinya tuh seperti punya kuku yang besar. Dan tangannya tuh nggak tangan manusia juga. Sampai saya kasih gini tangan saya, besar sekali jarinya gitu kan. Saya pun sampai pikir, masa iya ada maling menginap di sini? Masa iya ada kucing tidur di sini? Saya sampai berhalusinasi dan berimajinasi lah, Bang. Kayak berpikir, siapa nih yang kotor-kotorin lantai 3 gitu kan. Akhirnya karena saya takut apakah ada kaitannya dengan sosok penunggu tempat ini gitu kan. Saya pun langsung segera membersihkan villa itu, mengganti spraynya, dan saya foto. Nah, pas keesokan harinya, pagi-paginya, tukang kolamnya orang Bali ini beli kadek, dia datang. Nah, dia ini membersihkan kolam dan juga merawat tanaman. Jadi dia memang sudah bekerja dengan bos saya sudah lama, puluhan tahun. Awalnya saya enggan sih untuk menceritakan kejadian-kejadian di villa gitu kan. Karena ya saya takut aja nanti beli kadek ini kayak ngerasa ikut-ikutan takut gitu. Terus juga saya nggak mau kayak kesannya ngejelekin villa ini gitu. Karena biar bagaimanapun kan, Bang, saya kerja di sini gitu kan. Tapi karena saya udah nggak tahan, ya udah deh saya cerita aja sama beli kadek. Permisi, ini lihat deh beli, kok ada loh kayak bercak-bercak hitam di lantai 3. Selain itu saya juga menjelaskan situasi-situasi sebelumnya, kayak semacam ngelihat CCTV dan ngelihat Gundurwo di kaca kolam gitu kan. Beli kadek yang mendengar hal itu nggak penasaran sama sekali, malah dia sambil merokok dia senyum. Saya ngelihat ekspresinya jelas kayak merasa, maksudnya kok dia nggak penasaran gitu, kok kayak seolah-olah udah tahu sesuatu gitu kan. Terus saya bilang, beli, kok diam aja kalau beli. Akhirnya beli kadek bilang, Bang Abdul, sini duduk sebentar, ngopi bareng. Bang Abdul, dulu tempat ini sebelum dibangun villa itu pohon sakral berangker. Nah, saya penduduk di sini, jadi saya tahu nih asal usulnya. Nah, selain itu, villa ini memang nggak pernah dihuni, Bang Abdul. Bisa dikatakan villa ini terkutuk. Terkutuk? Iya, terkutuk. Kenapa saya bilang terkutuk? Karena tamu yang datang ke sini tuh jarang banget. Bahkan pernah sudah ada yang mau check-in tapi batal. Ada yang mau menginap lagi batal. Saya pun juga udah biasa, Bang Abdul, digangguin hal-hal mistis seperti itu. Itu kan. Mendengar hal itu saya penasaran lah, karena ternyata beli kadek ini udah tahu banyak hal nih tentang villa ini dan sejarah villa ini gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah, saya simpan informasi ini, terus saya kayak lanjutkan aktivitas saya gitu kan. Setelah kejadian itu akhirnya saya mendapatkan kabar yang gembira dan bikin senang hati nih, Bang. Karena bos saya yang dari Inggris ini nelpon, "Hello Abdul, we have good news. Kita punya kabar gembira. Akhirnya ada tamu yang mau menginap selama 1 tahun gitu kan." Mendengar kabar itu kayak saya nggak percaya gitu kan. Beneran nih bos, jangan bercandain saya. Dia bilang beneran, tamu Rusia. Dia mau nginap 1 tahun di villa ini. Dia mau sewa, dia satu keluarga. Oh, tolong ya kamu handle dia dengan baik, kasih pelayanan yang bagus. Baik bos, dengan senang hati. Saya pun persiapkanlah segala kebutuhannya. Nah, awalnya
dia senang-senang aja Bang saat datang ke villa ini karena dia bilang, wih keren banget villanya, karena kan memang villa ini nggak ada kesan-kesan horornya gitu, kayak memang megah, terus juga fasilitasnya lengkap, bahkan di lantai 1 ada ruangan pedikur. Nah mereka itu datang satu keluarga, bisa dikatakan rombongan gitu kan. Nah karena kehadirannya inilah akhirnya mereka ini yang awalnya kamar-kamarnya nggak pernah diisi, terisilah semua ruangan, jadi kayak rame gitu kan. Iya. Nah, karena saya udah merasa ya udah saya balik ke bungalow deh, biarkan mereka menikmati. Baru berapa menit saya santai di bungalow saya udah mendapatkan komplain. Yang pertama itu komplain dari suaminya. Dia bilang, excuse me, Bang Abdul, can you come here? Oke, baik. Jadi saya penasaran nih, kenapa nih dia tiba-tiba manggil saya, katanya ada hal yang darurat gitu kan. Terus pas saya sampai di sana, dia pun komplain, gimana nih, kok kamarnya kotor sekali gitu kan. Katanya dia ngelihat di pasir ada cap hal yang sama, cap tangan yang besar yang pakai kuku dan juga pasir di mana-mana di kamar lantai 1. Oke. Dan saya langsung flashback dengan kejadian bulan lalu sebelumnya, karena saya pikir ini kan pernah seperti ini juga gitu kan. Tapi saya pikir udahlah, saya nggak mau kasih tahu ke tamu gitu kalau saya punya pengalaman seperti ini juga gitu kan. Dia komplain, kok nggak profesional sekali gitu, kita kan udah mau datang, kenapa kamu nggak ganti spraynya, kenapa kamu nggak bersihkan ini semua, kamar apa nih, kok kayak rumah hantu, katanya dia bilang gitu kan. Padahal jelas-jelas banget sebelum dia datang loh Bang, itu kamar saking cantiknya semuanya itu harum sekali, disemprot-semprot berkali-kali. Tapi saya yang sudah mengetahui hal itu, kalau dia diganggu sama sosok penunggu tempat ini, saya hanya profesional. Oh ya, maafkan saya ya atas ketidaknyamanannya, akan saya segera ganti spraynya gitu. Nah, sudah saya ganti spraynya, saya balik ke bungalow saya. Pas saya balik ke bungalow saya, lagi-lagi saya baru duduk berapa menit dapat komplainan lagi. Kali ini komplainannya hal yang sama lagi yang saat saya lihat. Jadi saat saya ke ruang tamu mereka ini, saya dengar ada anak-anak kecil menangis gitu kan. Kenapa nih anak-anaknya menangis gitu kan? Saya tanya, hello, what happened? Dia bilang, ini anak saya menangis loh. Dia tunjuk-tunjuk terus jendela kolam. Wah. Dia bilang, mama, ghost, I'm afraid. Itu artinya, mama takut ada orang, ada hantu gitu. Sambil dia gendong-gendong, nih lihat nih anak saya nangis nih. Gimana sih, siapa sih dia itu? Mulainya nanya kan. Iya. Saya yang udah tahu pengalaman sebelumnya kan Bang, saya lagi-lagi tutup mulut aja gitu. Oh ya, minta maaf ya, mungkin anaknya cuma ngeliat warga-warga dekat sini, biasalah namanya anak-anak gitu. Ya jangan nangis ya deh, ini saya kasih gula-gula. Ya udah, anaknya nangis, udah selesai saya tenangin gitu kan. Tapi saya berpikir di bungalow saya nih, gawat. Kayak sosok-sosok itu bikin tamu saya nggak nyaman nih, karena kemarin-kemarin saya yang diganggu, sekarang dia berani-berani kayak menyerang tamu gitu kan. Tapi saya pikir ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selanjutnya nggak ada kejadian aneh lagi gitu kan. Pas malamnya, kali ini ibunya, istrinya yang bikin geger satu villa. Dia lagi asik baca buku, bersantai, dia teriak, gitu kan. Semuanya pada kumpul di ruang tamu. Saya mendengar hal itu yang habis sholat isya, kayak baru salam assalamualaikum, tiba saya langsung kaget lah gitu, ada apa nih gitu kan. Saya bilang ada apa ini, what happened. Dia bilang, saya ngeliat ada woman perempuan katanya di rooftop saya ngelihat di jendela saya ngelihat, dengar itu, astagfirullah, lagi-lagi sosok itu gitu kan. Nah di sini mereka berunding kayak udah ketakutan banget kan, bilang, aduh udahlah kita pergi aja lah dari sini gitu. Terlalu banyak pengalaman aneh gitu kan. Kayak anaknya juga ketakutan kayak bilang, I'm afraid gitu kan. Terus juga suaminya kayak bilang, iya udah hari pertama baru kita datang, spraynya nggak diganti, banyak pasir. Ini anak saya menangis nunjuk-nunjuk jendela. Ini istri saya lagi yang ngelihat sosok aneh katanya makhluk di atas gitu kan. Saya pun nggak bisa alasan lagi sih Bang di sini, karena kan ya saya mau bilang itu manusia nggak wajar juga kan. Tapi saya berusaha untuk menenangkan mereka, bilang, kalian mau kemana? Kalau kalian pergi malam ini, di sana gelap, bahaya gitu kan. Saya bilang sabarlah, di sini pemandangannya cantik gitu kan ya.
saya mencoba menenangkan mereka dalam segi keindahan alam gitu kan. Tapi mereka benar-benar bersikeras, no, I want go. Semua sepakat, iya, kayak serentak gitu, ya pergi aja dari sini gitu kan. Ya akhirnya tanpa basa-basi, pagi-pagi itu juga nggak nunggu dibilang jam 9, jam 10, subuh-subuh mereka bawa koper pergi dari villa itu. Waduh. Di situ saya langsung kayak pas mereka pergi, kayak saya kayak kebingungan gitu. Ada apa sih sebenarnya dengan villa ini gitu kan? Saya pikirnya kalau saya selama ini saya doang yang digangguin, ini tamu di sini pun sampai harus digangguin juga gitu kan? Karena saya udah merasa jenuh dan udah merasa kayak trauma dan takut sama tempat ini, akhirnya saya pun ya lebih sering keluar gitu. Aktivitas pembersihan saya udah nggak kayak dari pagi sampai sore lagi, kayak pagi siang aja gitu kan. Pas saya lagi di Circle K, saya ini ngobrol nih sama teman-teman bule saya. Kalau saya ini cerita nih, kalau saya tuh punya pengalaman aneh-aneh loh di villa ini gitu kan. Teman saya yang orang Spanyol itu yang awalnya mendengar kayak dia ketawa aja gitu, karena pikirnya apaan sih? Emangnya hari gini masih percaya tahayul gitu ya? Maksudnya kayak dunia-dunia perhantuan gitu kan? Iya. Ya saya mendengar hal itu emosi sih Bang, karena ibaratnya saya ini cerita serius loh, saya beneran gitu loh. Tapi mereka hanya kayak abaikan saya. Akhirnya saya tantang mereka, gimana kalau kalian rasakan sendiri villa itu, nilai sendiri villa itu, apakah memang horor atau imajinasi saya atau hayalan saya gitu. Jadi kita buktikan sama-sama nih gitu kan. Dan mereka pun mau nih, oh ya udah, ayo deh sekalian kita jalan-jalan di villanya Bang Abdul, kita santai-santai di sana. Nah, mereka datang pagi-paginya bantuin saya membersihkan, terus juga kayak buat kopi, nonton gitu kan. Nah, pas ke malamnya itu saya tuh ngantuk sekali Bang. Kayak saya tuh nggak kuat deh kayak nonton Netflix lagi gitu kan. Posisi kita lagi di ruang tamu nih. Cuma waktu itu posisinya saya lagi berdua sama teman orang Spanyol, karena teman saya orang bule lainnya nggak tahu dia lagi pergi gitu kan. Jadi saya bilang nih sama teman saya, bro, aku ngantuk sekali nih. Bisa nggak kalau kamu aja yang lanjutin nontonnya gitu kan? Saya mau tidur aja deh. Kepalaku juga udah pening gitu kan. Ya teman saya orang Spanyol bilang, ya udah deh, kamu pergi aja ke bungalow kamu gitu. Nanti aku nyusul. Aku pun bilang oke. Jangan lupa ya matiin AC sama matiin lampu. Tapi kamu nggak usah deh ke lantai 3. Nah dia nanya nih, emang kenapa? Udah nggak usah, turutin aja gitu kan. Karena saya kan Bang udah blacklist tuh lantai 3 gitu kan. Jadi saya nggak perbolehin siapapun ke lantai 3. Akhirnya saya kembalilah ke bungalow saya. Nah, saya nggak tahu nih apa yang terjadi sama teman saya, karena saya kan bosnya udah tidur. Pas pagi-pagi jam 7 saya bangun. Saya cari nih teman saya di bungalow loh, kok mereka nggak ada gitu kan. Terus saya cari di villa lagi. Halo bro, halo David, Michael, where are you? Loh, nggak ada gitu kan. Terus suasana villa itu kayak terbuka lebar gitu, pintu terbuka di mana-mana, berantakan gitu kan. Saya heran nih loh, kok mereka kemana gitu kan? Ya masa mereka udah pulang gitu kan? Saya pun coba nih cari di area parkir, akses keluar dari hutan kan. Di situ saya lihat mereka ketakutan gitu, pakai jaket, pakai helm, dan siap-siap kayak mau pergi gitu. Oke. Padahal posisi masih jam 7 gitu kan. Saya mencoba tanya nih sama mereka, bro, udah mau cabut? Cepet banget. Bukannya katanya mau jalan ke daerah-daerah bukit atas. Dia cuma kayak gini ke aku, terus pergi. Nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa. Saya pun yang awalnya dilihat kelakuan mereka kayak apaan sih, aneh banget gitu kan. Tapi ya udahlah, saya nggak pikirin karena saya ada hal tugas penting nih gitu kan. Nah, pas tugas saya selesai, saya di bungalow saya pun kan kita punya grup ya, grup pertemanan. Saya pun ngobrol nih, buka obrolan. Hei bro, kalian tadi kenapa sih kok pada pergi? Mana nggak pamit-pamit? Kok AC sama lampu juga nggak dimatiin gitu kan? Nah, mereka pun buka suara nih, yang orang Spanyol ini. Bro, sorry ya, saya nggak sempat cerita, soalnya saya takut. Jadi, semalam waktu kamu udah tidur, saya kan ke kolam kamu. Saya pengen TikTok-TikTokan di sana. Saya pengen kayak asik-asikan video-video. Nah, pas sementara saya video-video,
saya ngeliat dari jauh dari atas rooftop kamu kayak ngeliat ada orang bayangan kayak jalan gitu, jalan di rooftop gitu kan. Ya udahlah, awalnya saya diamin gitu kan. Nah di kolam saya lagi duduk di kursi sandar kamu, saya lagi foto. Pas di kamera saya kelihatan jelas kita saling membelakangi, ada sosok seperti kuntilanak. Oke. Tapi kali ini kuntilanaknya semuanya bajunya itu berlumuran darah. Dia waktu ngelihat itu kayak nggak berhenti. Kayak masa iya ada warga jam segini gitu kan? Kalau juga warga ngapain juga dia ada di kolam tempat privat orang gitu kan? Di situ perasaan saya langsung nggak enak nih, kayak ngerasa ada nggak beres gitu kan? Pas saya mau tinggalkan villa kamu, seperti saya dengar ada suara jalan kaki. Saya makin takut. Akhirnya saya langsung ke bungalow kamu. Makanya saya nggak sempet tuh matiin AC, matiin lampu karena saya takut. Saya langsung spontan ke bungalow kamu gitu. Pagi-paginya saya nggak berani speak up lagi karena saya ngerasa emang beneran ada sosok penunggunya nih di villa kamu gitu kan. Mendengar hal itu ya saya ketawa aja sih Bang. Jadi seolah-olah saya bilang, oh berarti bener kan apa yang pernah saya katakan ke kamu gitu kan. Sekarang terbukti gitu kan. Dan saya pun kayak ibaratnya makin ini sih Bang, kayak bimbang gitu kan. Saya ngerasa kayak saya pergi aja nggak ya, atau saya bertahan di sini gitu kan. Tapi ya udahlah, saya menepis pikiran itu. Saya bertahan aja lah. Bos saya juga baik banget gitu kan. Nah di sini akhirnya saya kecelakaan. Jadi keesokan harinya suasana memang kan lagi hujan, terus kayak lagi petir-petir. Nah bertepatan ada kayak tukang laundry, antar jemput laundry villa gitu kan. Tapi kan mereka tuh kayak ogah banget untuk masuk ke akses villa gitu. Karena kan jauh kan, melewati hutan-hutan, jadi mereka nyuruhnya saya gitu. Halo Bang Abdul, ini laundrynya udah ada, tolong ya, totalnya 25.000, saya tunggu ini ya, oke. Ya udah Bang, saya langsung siap-siap. Pas saya sudah bawa villa saya, di sini saya pun kecelakaan. Pertama itu saya memang nggak sadar karena saya lari kayak tergesa-gesa kan, dan tangga villa kan, tangga hutan kan tahu ya, otomatis licin kayak berlumut gitu kan. Saya lari, saya tergelincir, dan telinga saya yang sebelah kiri itu terkena kayak lancipnya tangga gitu. Ya, di situ saya langsung berdarah semuanya. Terus saya sempat kayak sakit banget karena kayak nggak kuat lagi megang leher saya gitu kan. Saya di tengah hujan itu nggak ada yang tolongin Bang. Di tengah hutan-hutan pula gitu kan. Bisa dibayangkan posisinya kita kecelakaan di hutan dan dalam keadaan hujan. Saya bahkan menguatkan diri, berpikir untuk tetap bangkit karena kayak udah lemas sekali Bang, ini darah keluar terus gitu. Kayak kesakitan sekali rasanya saya waktu itu. Akhirnya saya pun berjalan ke villa bos saya, dan di sini saya kayak lemas sekali kan. Saya pun minta bantuan sama siapapun yang bisa saya hubungin waktu itu. Cuma ternyata pendengaran saya nggak dengar. Jadi waktu itu saya cuma bilang, bos help me. Intinya saya nggak tahu pertanyaan apa lagi. Bos saya kasih tahu, mungkin dia nanya kamu kenapa, atau mungkin dia nanya kecelakaan di mana gitu kan. Alhamdulillah pertolongan datang dari tukang kolam, dia bawa saya ke rumah sakit. Dan saya dirawat lama juga di rumah sakit. Setelah saya dirawat di rumah sakit, saya juga dibiayain sama bos saya. Akhirnya otomatis villa kan berdebu nih kan, lama nggak dibersihin. Bos saya pun minta, Abdul tolong ya bersihkan semua area-area villa termaksud gudang. Tapi dia bilang gini, kalau gudang kamu nggak usah deh sampai ke belakang. Justru saya sebagai orang Indonesia yang mendengar larangan itu semakin penasaran Bang. Iya, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu kan. Oke bos, baik gitu kan. Saya bersihin nih gudang gitu kan. Ya awalnya saya pikirnya ya udahlah kayak gudang-gudang biasa yang kotor, ada tikus gitu kan. Semakin saya mendekat ke belakang yang banyak rak-rak gitu kan. Di sini saya menemukan rak buku, dan semua itu kayak dipenuhi sama barang-barang zaman dulu. Ya kayak semacam kayak kertas zaman dulu, foto zaman dulu, bahkan ada pita-pita zaman dulu gitu kan. Jadi selama saya sudah lamanya bekerja di sini, saya bahkan tidak tahu kalau misalnya
rak belakang ini ada penyimpanan gitu. Oke. Padahal udah lama banget gitu kan. Dan saya pun penasaran nih, kok bos nggak pernah kasih tahu ya kalau ada barang-barang di sini gitu kan, kalau ada rak-rak di sini. Ya udah, saya pun kepo-kepo kan, saya buka tempat itu. Tapi saya mikir nih, ini barangnya siapa? Kalau mau dibuang ngapain dia simpan di gudang gitu kan? Soalnya bang, posisinya raknya itu kan rapi banget dan kayak baru banget gitu kan. Memang ada barang-barang peninggalan kayak zaman dulu, tapi yang saya pertanyakan, rak buku ini punya siapa gitu. Kan di gudang kan semuanya barang-barang kotor gitu kan. Akhirnya saya penasaran. Pas saya lagi buka, jatuh. Saya baca surat kematian atas nama Claudia Everest. Saya penasaran nih, Claudia Everest. Oh, 2011. Oh, berarti villa ini udah lama. Jadi kayak di benak saya kayak, oh ternyata tempat ini sudah selama itu gitu ya. Terus saya pun mencari lagi kan barang-barang. Ada buku terselip. Kayak diselipkan banget gitu. Bukan buku yang di rak susun, kayak diselipkan gitu kan. Saya tarik. Di belakangnya udah keropos-keropos, tapi depannya masih ada. Buku ini kayak buku-buku zaman dulu gitu. Kayak masih warna-warna lain kan. Baru saya buka. Ada foto wanita zaman dulu, bisa dikatakan mirip-mirip noni-noni Belanda gitu. Tapi berpakaiannya ya berpakaian ala-ala zaman dulu gitu kan. Fotonya juga udah kabur, udah buram. Saya penasaran nih, loh ini backgroundnya kayak seperti di villa ini gitu. Karena kan saya hafal kan bang backgroundnya. Kayaknya seperti di taman deh ini. Tapi siapa ya ini punya foto gitu kan. Ya udah, saya buka lagi buku itu, saya baca nih. Nah, ternyata ini buku adalah diari pemilik foto ini gitu. Tanda tangan namanya. Terus saya bacakan, buku ini berbentuk bahasa Inggris, tapi tulisannya udah kayak inilah buram banget gitu, kayak buku yang udah rusak gitu kan. Tapi sempat saya baca, karena saya bisa bahasa Inggris, semua ucapan-ucapannya itu kayak ucapan-ucapan galau gitu. Kayak semacam di buku ini tuh mereka menyimpulkan semua kejadian-kejadian yang terjadi di villa ini gitu. Kayak contohnya hari pertama, dia menyimpulkan bahwa kayak isi hatinya gitu kan, sampai di hari 30. Setelah itu udah buku itu hilang. Dalam artian nggak ada lagi selanjutannya. Nggak ada lanjutannya. Awalnya saya pikir siapa yang punya buku ini ya? Kok bisa ada buku yang jadul seperti ini disimpan rapi-rapi pula? Tapi ya udahlah, saya pengen jadiin barang bukti. Mungkin besok-besok saya bisa tanya beli kadek nih, siapa yang punya buku ini kan. Akhirnya saya pun simpan barang ini dan saya tidur di bungalow saya. Pas saya tidur di bungalow saya, barang ini kan memang di samping saya bang. Jadi tidurnya kayak di samping saya karena saya masih habis baca-baca lagi gitu kan. Tiba-tiba aja pas saya buka mata, seperti saya ketindihan. Leher saya seperti kayak ada yang cekek gitu. Kayak saya nggak bisa mengeluarkan gitu, kayak semacam saya ada yang tahan gitu, kayak saya nggak bisa bergerak-gerak juga. Dan perlahan saya ngelihat ada sosok di atas saya, persis mirip dengan foto yang tadi. Terlihat jelas, matanya merah sekali, semacam orang marah. Saya waktu itu astagfirullah, kayak ketakutan gitu, kayak akhirnya sampai azan masjid berkumandang di HP saya alarmnya, baru pelan-pelan sosok itu pergi. Dan saya di situ kayak langsung kayak terengah-engah gitu kan. Karena kejadian itu saya kan nggak tidur sampai pagi nih bang, karena takut kan. Kayak saya semacam kayak gini doang nih, kayak orang takut gitu kan. Nah besoknya tiba-tiba ada orang nih tanpa sepengetahuan saya. Ternyata ini saya di sini juga baru berkenalan sama marketingnya gitu kan. Jadi bos saya punya marketing yang memang udah lama ikut sama dia untuk promosiin ke tamu-tamu bule lah, gitu kan. Tiba-tiba aja ada orang mencet bel, teng neng. Padahal kan orang biasanya datang ke sini ya janjian kan. Saya tanya, loh siapa nih yang datang ke sini gitu kan, beli juga bukan jadwal pembersihan gitu kan.
Saya pun langsung buka. Nah, betapa kagetnya ternyata ada bule dan satu marketing itu dia sama-sama kaget. Saya kaget, dia kaget gitu. Saya kagetnya, kok tiba-tiba ada orang gitu kan. Dia kagetnya, astagfirullah kok villanya kacau sekali gitu kan. Karena kan dia mau kasih lihat nih, tamu bule bilang, nih mari silakan masuk gitu kan. Pas dibuka, loh villanya kayak kacau sekali, kayak ruang tamu kotor, terus juga bantal kemana-mana. Saya juga kaget, loh kok kamu maksudnya siapa nih orang gitu kan. Keadaan saya juga di situ kan nggak rapi kan, kayak dibilang kayak acak-acakan gitu. Mata saya kayak udah ngantuk sekali gitu kan, nggak tidur kan. Dia pun nanya, apaan sih kok villanya kotor segini, orang kita buat tamu gitu kan. Oh jadi saya langsung, oh tamu gitu. Ya udah saya pun persilahkan tamu ini dulu, kayak layani dulu gitu kan. Nanti baru saya ceritain apa yang terjadi ke marketing ini gitu. Saya nggak mau ganggu bule ini. Jadi saya layani tamu ini jalan-jalan, ya udah dia pergi. Pas marketing itu juga udah siap-siap mau ambil tas nih, saya langsung tahan dia, bentar-bentar. Kamu sini dulu. Kayak saya mau kasih tahu nih, karena saya udah kayak muak nih apa yang terjadi sebenarnya di villa ini gitu kan. Mbak, saya akhirnya jelasin cerita dari awal mulanya sampai cerita terakhir yang saya dicek sama ini kan. Dan saya juga kasih lihat nih, siapa sebenarnya yang punya buku ini. Kenapa semalam saya didatangin sama dia gitu kan. Dan ini diary juga siapa yang punya, saya kasih lihat semuanya gitu kan. Bahkan saya kasih lihat sekalian gudang, bilang ada gudang di belakang ini gitu kan. Saking kesalnya saya kan. Akhirnya dia pun menghela nafas. Dia pun bilang, Bang Abdul, saya minta maaf ya kalau Bang Abdul selama ini mungkin tersiksa dan saya nggak sempet kasih tahu apa yang terjadi. Jadi dulu selain villa ini dibangun karena pohon angker, di sini dulu ada orang meninggal. Dia meninggal tepat di lantai atas. Dan yang meninggal itu adalah istri pertama bos kita. Itu saya baru tahu, oh ternyata bos kita punya 2 istri kan. Selama ini kan saya nggak tahu kan hubungan pribadi dia juga kan. Selain itu, saya kenal orang itu. Namanya, pas dia mau nyebutin namanya, saya langsung kembali cek surat kematian kan. Claudia, dia bilang, ya benar. Dia pun cerita, semasa hidupnya saya saksinya yang selalu melihat bagaimana mereka berdua selalu ada pertengkaran sampai pukul-pukul. Dan saya melihat sebelum dia mati, saat dia sakit, dia begini, mata merah yang sangat marah. Jadi dalam keadaan sakit kan dia, saya tidak akan pernah sudi tanah ini dinikmati oleh siapapun, dan saya tidak akan pernah biarkan istri kedua itu menikmati tanah saya dengan baik. Sampai kapanpun, sampai abu saya, sampai jasad saya dimakamkan pun, saya akan selalu ada di sini. Itu ucapan terakhirnya, obrolan terakhirnya setelah 10 tahun 2011 ke marketingnya. Dan di situ setelah itu dia meninggal. Jadi bisa disimpulkan bahwa villa ini memang memiliki energi negatif yang memang punya hubungan masa lalu dengan bos saya gitu. Dan konon katanya juga nggak ada sebenarnya orang yang bertahan di villa ini. Bahkan pekerjanya pun dia sempat menyimpan mantra-mantra di kamar bungalow itu, dan dia tulis, bagi siapapun yang akan kerja di sini pegang mantra ini. Nah saya selama ini Bang ya nggak tahu sih kalau misalnya dia simpan mantra kan, saya kan bukan tipe orang yang kotak-atik juga kan. Jadi maksudnya ya saya baru tahu juga ternyata barang-barang ini ada kaitannya juga gitu kan. Dia kasih lihat saya, ini mantranya. Ini peninggalan teman terakhir kita. Dia sempat melarikan diri dari sini, dan saat malam itu dia lari, lehernya dicakar di tengah hutan. Kamu lihat dah di sana ada satu sepatu. Itu sepatunya dia yang jatuh. Waduh ya. Jadi di situ saya kayak ngerasa astagfirullah, ternyata selama ini saya yang sekuat ini ya, setahan ini ya. Dan saya pun heran, kenapa ya kok saya yang harus digangguin terus gitu. Dia bilang, nah kamu digangguin karena dia mengutuk villa ini. Siapapun yang ada di sini dan siapapun yang ikut berkontribusi untuk villa ini akan dibuat sengsara. Makanya tamu nggak ada yang menginap. Bahkan beli kadek juga sebenarnya dia sudah tahu, dalam artian dia sudah sering digangguin, tapi karena dia datang cuma 2 jam, makanya ya udahlah kayak pergi kabur gitu kan. Nah
kenapa kamu terus digantuin? Karena sekarang villa ini bukan punya dia, ini dulu tanah dia, tapi dikasih oleh istri yang kedua ini. Istri keduanya ini orang Hong Kong, makanya dialah yang menikmati penghasilan villa ini, dialah yang menikmati kayak aset ini gitu. Akhirnya setelah kejadian itu saya pun memutuskan, ya sudah deh, kayaknya udah gak benar ini kan. Ya saya juga kan masih dalam keadaan sakit kan, mau sampai kapan saya digangguin terus gitu kan. Ya udahlah, saya pun pamit baik-baik. Sebenarnya bos saya waktu itu kayak berat hati sih. Saya dengan bos Inggris ini boleh jujur ya, walaupun memang saya jarang ketemu, saya nggak pernah ketemu, hanya 1 kali, tapi kayak bos Inggris ini baik banget sama saya. Dia selalu peduli saya waktu saya sakit, terus juga dia selalu mensejahterakan saya. Kalau ngasih duit kayak bonus nggak cuma-cuma, kayak selangsung banyak gitu kan. Kayak dia udah anggap saya anak lah gitu kan. Berarti secara nggak langsung ini villa dikutuk sama mantan istrinya. Apa? Sorry, nggak dengar. Ya secara nggak langsung ini villa itu dikutuk sama mantan istrinya. Iya, jadi secara tidak langsung villa ini kayak sekarang dikelola sama mantan istrinya. Ya. Dulu katanya konon yang kayak jerih payah membangun villa ini ya mantan istrinya itu, Claudia ini ya. Iya, tapi kayak sekarang itu dinikmatinya oleh istri yang kedua. Jadi secara nggak langsung dia nggak terima gitu ya. Iya. Makanya dia kalau di sini dibilang bersumpah gitu ya. Iya. Saya akan selalu di sini. Berarti secara nggak langsung dia masih ada di situ nih. Iya, masih ada di situ. Dengan wujud setan mungkin bisa dibilang ya. Iya. Serem juga berarti ya. Dan konon katanya selain itu memang dulu ada tetangga juga yang pernah anaknya hampir tenggelam di kolam ini. Oh, tapi selamat? Selamat, tapi udah luka-luka. Aduh, lukanya apa itu? Ya? Lukanya apa? Karena kan dia sempat main-main nih ke villa ini. Jadi bentuk villanya ini dulu kan nggak didekorasi seperti ini, kayak ruang private kan. Iya. Kayak ada anak-anak dari tetangga Ukraina ini, dia main-main ke sini kayak sekedar ini doang, kayak main-main air gitu kan. Katanya seperti ada yang narik dari kolam. Dan lehernya tuh kayak badan-badannya tuh luka-luka karena seperti dijatuh-jatuhin gitu. Jadi secara ini villa ini memang kayak siapapun yang mendekati villa ini, siapapun yang ada di villa ini nggak nanggung-nanggung akan diganggu. Nggak mengenal bilang kamu baik, kamu jahat, ya kamu nggak ada hubungan pun ya tetap diganggu. Aku aja yang nggak tahu menahu hubungan masa lalu dia, kok aku kayak dibuat menderita di sini. Diteror ibaratnya. Iya. Dan tadi juga ada beberapa bule ya yang nginep di situ yang diganggu juga. Padahal dia kan nggak tahu menahu sebenarnya kan. Ibarat orang yang nggak percaya kan, bule itu kan kadang-kadang nggak percaya horor, nggak percaya, tetap diganggu gitu. Iya, betul. Tapi benar-benar itu ya sosok yang nyekek Bang Abdul itu itu mirip banget sama yang di foto. Mirip banget karena memang walaupun fotonya kabur-kabur, tapi kan saya masih sempat ngelihat bentuk rahangnya, wajahnya seperti apa gitu kan. Pas saya ngelihat di atas itu kayak mirip, kayak wajahnya tuh kayak benar-benar marah, tapi kayak di foto itu kayak langsung sama dengan di benak saya gitu. Cuma selama ini saya belum ngeh kalau hantu kuntilanak yang di lantai 3 ini ya dia gitu. Oh, itu dia? Iya, karena itu kan awal-awal saya diganggu gitu. Berarti itu si yang mantan istrinya ini meninggal saat tahun 2011? Dia meninggal ya 2011. 2011 sampai kurang lebih tadi 2023 ya? Itu masih ada di situ dia? Enggak, dia 2011 udah meninggal. Iya, meninggal. Iya. Ibaratnya udah puluhan tahun setannya masih di situ berarti itu. Iya, betul. Oke, itu tadi cerita dari Bang Abdul nih. Jadi kurang lebih tadi setahun Bang ya? 1 tahun kerja di salah satu villa di daerah Kintamani tadi ya? Arah ke Kintamani? Arah Kintamani di daerah Bali. Dan ternyata villa itu dikutuk nih sama mantan istri dari ownernya nih. Jadi ada beberapa nama yang emang disamarin Bang ya, kayak si Blikadek, dan marketing itu tadi nggak disebutin nama, dan si almarhum Claudia ini tadi itu samaran juga ya. Iya. Oke, dan juga Bang Abdul nih ternyata ada masalah pendengaran gara-gara kecelakaan di sana ya, Bang ya. Jadi kita harus ngomong agak kencang nih. Oke, thank you banget nih Bang Abdul. Udah mau share pengalaman yang pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah kata gue Putra pamit undur diri. Bang Abdul juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.